Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan ya, adalah negara bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya Nusantara. Ya. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia. Ya. Makanya itu jarang loh yang negara lain yang budayanya beragam seperti kita, itu jarang. Ya. Ya, ini dari segi daya tarik aja sudah turis ini kan, turis akan datang ke sini melihat budaya kita. Nah, seharusnya hal ini dapat dijadikan modal untuk menaikkan citra bangsa ya, di mata dunia sekaligus nilai-nilai fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan. Nah, persatuan ini penting sekali nih ya, karena negara kita memiliki nilai-nilai luhur ya yang khas dan membudaya di masyarakat. Kita sering mendengarkan kata-kata gotong royong, ya, saling tolong menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli sesama yang lain. Ini modal kita semua, ya, modal kita. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama IT, ya, dan reformasi dibuka waktu itu, kita tahu kan, zaman Orde Baru, saudara mungkin masih kecil kali ya, udah lahir belum? Kelahiran rata-rata kelahiran tahun berapa nih? 2000 Pak. 2000 Pak. 99 ya. Oh, di 99 2000 ya. Jadi nggak ngalami Orde Baru ya. Orde Baru itu diktator ya. Ya, kalau sekarang apa-apa enak aja, ini nggak ditangkap. Zaman dulu ngomong sekecap aja ditangkap. Ya. Nggak tahu apa namanya nasibnya. Ya, zaman Pak Harto dulu. Pak Harto itu jenderal. Jadi dikuasai oleh militer. Semua gubernur, bupati, wali kota itu militer, brigjen. Oleh karena dulu ada, kalau orang yang anaknya masuk akademi militer, itu diincar oleh ibu-ibu, akan dijadikan mantu. Tapi sekarang berbalik. Yang anaknya lulusan STAN diincar, akan dijadikan menantu. Karena STAN primadona. Kalau dulu akademi militer, gitu kan, jadi primadona dulu, diincar karena dia akan jadi bupati, wali kota dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi karir militer itu dulu wah sangat luar biasa. Dan itu beda dengan sekarang. Sekarang memang dulu aman ya, aman-aman, enggak, tapi aman dibungkem, kita nggak bisa apa-apa. Nah sekarang bebas, ya, bebas bersuara, mau apa saja bebas, mau ngatain presiden juga bebas, nggak ditahan. Kalau dulu boro-boro ya, nah, gitu. Jadi ini sejak 1998 sampai 2000 itu Orde Baru jatuh dan timbul Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi itu menjadi awal berlakunya demokratisasi di Indonesia. Ya. Demokratisasi tahu kan? Demokrasi itu kekuatan ada di tangan rakyat, bukan di penguasa. Ya sekarang inilah demokratisasi. Makanya penguasa nggak bisa sewenang-wenang sama masyarakat. Gitu ya. Karena demokratisasi. Nah kita kalah demokratisasinya dengan Cina. Cina lebih dulu 2 tahun, bayangin. Kita mulai demokratisasi 2000. Cina itu tahun 1998 lah.
mulai komunis jatuh ya, terus demokrasi, padahal rakyatnya jumlahnya miliar. Kita baru 270-an. Tapi dia lebih maju dulu karena didisiplin. Penegak hukumnya jelas. Ya, dibunuh, ditembak, nggak ada urusan. Jadi antara kekuasaan, antara demokrasi dengan disiplin tinggi di sana disatukan. Sehingga sekarang menjadi negara maju mengalahkan negara adidaya Amerika. Ya. Zaman dulu ada Pompeo, ada zaman nenek moyang dulu, menuntutlah ilmu sampai dengan negeri Cina, ya kan? Sekarang terbukti nih. Oh, ternyata Cina menjadi acuan ini semuanya. Ya kan? Bukan lagi komunis ya, tapi sosialis ya sekarang. Sosialis yang mengarah ke liberal juga. Demokratisasi. Ya. Nah, itulah perkembangan zaman. Nah, di kita sejak reformasi dan demokratisasi ini ada tantangan berat, ya, tantangan yang serius terhadap kebudayaan Indonesia. Apa itu? Tantangan yang serius itu apa saja? Yaitu banyak, khususnya generasi muda, yang sudah mulai banyak kurang memahami kebudayaan lokal. Ya kan? Apa sih ini nggak penting kan gitu. Yang penting kan ini nih, yang apa namanya, IT-nya nomor 1. Kemudian banyak di antara generasi muda yang sudah melupakan, bahkan tidak mengetahui dongeng-dongeng lokal, ya, dan permainan tradisional, nggak tahu lagi tuh. Ya. Mulai melunturnya wacana kebudayaan Nusantara karena masuknya pengaruh budaya asing. Nah, inilah yang menyebabkan ini. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang menyebabkan melunturnya, ini semua tantangan bagi kita semua mengenai lunturnya kebudayaan Indonesia. Nah, sementara itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, potensi negara kita ini negara besar. Kita negara besar. Sumber dayanya apa saja ada. Tapi manusianya terlambat. Tidak seperti Cina tadi. Pada tahun 2000 ya, kita belum seberapa mengirim beasiswa ke luar negeri. Belum banyak doktor yang kita kirim, S3 kita kirim ke luar negeri. Tahun 2000 itu masih jarang perguruan tinggi ngeluarin doktor. Paling hanya UI, UGM aja. Tetapi Cina sudah mengirim ratusan orang untuk menempuh program doktor ke Amerika. Ini keunggulan Cina. Sehingga lama-kelamaan ilmunya yang ada di Amerika diserap semua. Ya. Diserap menjadi negara maju. Kita kalah. Ya. Negara Indonesia menjadi negara beragam dan majemuk, memiliki suku bangsa, etnik, dan ras yang berbagai macam. Nah, modal utama kita ini apa? Modal utama jumlah penduduk yang tinggi, yang besar. Sekarang hampir 270 juta jumlah penduduk. Memiliki sekitar 1.300 lebih suku bangsa. 1.300 lebih suku bangsa. Memiliki
sekitar 17.000 lebih pulau-pulau. Bayangin 17.000 lebih. Tepatnya 17.508 pulau besar dan kecil. Ya. Kemudian kita juga mempunyai 707 bahasa utama. Bahasa daerah, bahasa utama yang besar-besar. Ya. Yang suku-suku besar ya, bahasa utama. Kita juga mempunyai 6 agama ya, yang sah, yang diakui di Indonesia. Nah, ini semua beragam, majemuk. Ya. Nah, itulah yang mengapa dalam beberapa kesempatan sehingga Kementerian Dignas pun kembali menganggap penting mata kuliah ini. Ya. Menganggap penting supaya ini digalakkan lagi, diingatkan kembali, oh ini leluhur kita ini, oh ini kekayaan kita ini. Jangan tiba-tiba nggak tahu landasan kita, pondasi kita itu apa. Dikiranya cuma sekejap aja, enggak. Ini udah lama dari zaman nenek moyang kita sudah, budaya kita sudah luar biasa. Ini modal semua. Ya. Jangan sampai nanti sekali lagi seperti Uni Soviet. Ya. Negara Uni Soviet itu terdiri dari beberapa negara-negara kecil bergabung jadi satu. Namanya Uni Soviet. Itu saingan dari Amerika dulu. Negara maju berbentuk Uni Soviet. Nah, sejak pasca reformasi, mereka juga secara diam-diam negara-negara kecil itu ingin berdemokratisasi, sehingga pada memisahkan diri, akhirnya sekarang menjadi hanya negara Rusia, negara kecil Rusia. Yang lain negara sendiri-sendiri. Ada Kazakhstan, ada apa lagi itu namanya. Ya. Nah itu. Kemudian juga negara Yugoslavia yang dulu komunis ya. Sekarang pun masih komunis tapi demokratisasi. Mereka yang negara yang dulu nggak mengakui agama, sekarang mereka sudah membentuk negara lain dan mendeklarasikan dia punya agama. Nah, inilah jangan kita sampai seperti itu ya, terpecah belah. Seperti yang lalu pun bagus, pada saat Orde Baru itu ada lembaga namanya BP7 Pancasila ya. BP7, kemudian PNS itu secara berjenjang mengikuti kursus-kursus mengenai pengamalan Pancasila. Tapi sejak reformasi dihapus semua. Ya. Dihapus semua. Begitu. Nah, inilah yang ada istilah 4 pilar kebangsaan. Apa itu? Yang pertama itu kita punya dasar negara Pancasila. Ya. Kemudian kita punya Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu sumber dari hukum. Jadi hukum di Indonesia itu sumbernya dari UUD 45. Yang ketiga kita punya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini kekuatan kita ada di situ. Sekali kita ada pemberontakan ya kita keropos. Kita harus kompak. Kemudian kita punya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun terpecah-pecah menjadi berapa pulau-pulau, berapa bangsa-bangsa, berapa suku, tapi kita tetap utuh satu menjadi Indonesia. Yaitu 4 pilar itu. Itu tetap harus kita pegang teguh. 4 pilar kebangsaan. Ya. Nah, itu sedikit mata kuliah ini.
Kemudian sistem perkuliahan. Ya, tadi saya katakan untuk sementara karena darurat menggunakan PJJ, perkuliahan jarak jauh. Bagaimana ujiannya nanti? Kalau kemarin saudara ujian masih menggunakan ujian IC dan pilihan ganda dengan sifatnya open book. Ini untuk ke depan ini ujian yang khusus mata kuliah ini, nggak tahu saya mata kuliah yang lain ya, akan bukan ujian pilihan ganda atau ujian bikin IC, tapi saudara diminta membuat paper, diminta membuat makalah beberapa halaman gitu. Penyusunannya menjelang UTS dan menjelang UAS. Jadi saudara ujian UAS diganti makalah, ujian UTS juga makalah, ujian UAS juga makalah. 1 bulan sebelum tanggal UTS atau UAS, saudara diminta mengerjakan itu, dan begitu pas tanggal ujian, saudara harus menyerahkan hasil itu semua. Nah ini tinggal kita melihat kreativitas saudara masing-masing. Saudara referensinya banyak, buku-bukunya banyak, tinggal open book, tinggal saudara buka-buka itu semua. Nah, tapi saudara tidak ada ujian tertulis, gantinya adalah membuat makalah. Nah, diketik atau ditulis tangan, boleh kedua-duanya, tapi saya sarankan lebih baik diketik. Kecuali saudara yang tulisannya bagus, yang tulisannya jelek, nanti nggak dianggap, sudah dianggap minus, mendingan diketik aja deh, lebih enak, ya kan? Nah, di samping itu mengenai tugas, saudara masih ada tugas seperti quiz, ya, seperti studi kasus, ini akan diberikan oleh dosen sambil jalan, sambil saudara diberi tugas, ya, gitu. Nah, tadi sudah saya katakan ya, saya sebagai dosen tidak pernah memberikan nilai mati. Nilai mati itu berapa? D, apalagi E, itu nilai mati. Saudara nilainya jelek pun saya kasih C. Kalau parah pun C min lah. C min ada kan? C min. Oleh karena itu saran saya, kalau saudara mengerjakan soal, jangan sampai kosong. Kosong saudara nggak mengerjakan itu nilainya 0. Ya. Tetapi kalau saudara menulis soalnya saja, itu saya beri nilai. Ya, ada poinnya. Itu prinsip saya. Karena saya menganggap, kenapa tadi saya mengorek-ngorek saudara, saudara pernah tes di mana, saya hanya semata-mata ingin mengetahui tingkat ini saudara, intelektualitas saudara. Semakin saudara banyak diterima di mana-mana PTS, saudara berarti tingkat intelektualitasnya tinggi. Nah, itu saya anggap bahwa saudara di sini nggak ada yang bodoh. Kalau saudara tidak mengerjakan soal, berarti saudara cuman tergelincir aja lah, kepleset aja. Lupa nggak belajar, lupa nggak baca. Tapi sebenarnya nggak bodoh. Oleh karena itu, saya tidak akan mengasih nilai D, minimal C lah. Ya. Kemarin semester kemarin saya PPKN ya. PPKN. Ini masih satu kelas apa sudah dipisah? Masih satu kelas kemarin? Dipisah. Apa sudah gabungan baru? Bisa, Pak. Udah pisah-pisah? Ya, Pak. Oh, dipisah ya. Ya. Jadi yang kemarin saya ngasih nilai itu bahkan nggak ada yang C. Minimal B min kemarin itu.
saya ngasih. Kan nilainya memang bagus-bagus. Ya karena saudara diuntungkan open book. Saudara tinggal melihat aja. Sudah open book, kalau saudara nggak bisa ngerjakan ya walau alam. Ya, ada something wrong itu. Padahal jawabannya sudah ada di situ semua, tinggal buka aja. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya buka slide. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, setelah saya pelajari materi, ya, materi slide-slide yang diberikan oleh Dosko, saya menganggap narasi-narasi yang ada di situ, ya, kok agak abstrak sekali gitu, susah dicerna. Saudara mungkin sudah membaca yang saya berikan kemarin ya. Pengertian masalah budaya dan kebudayaan saja sama kayak nggak tuntas-tuntas itu. Terus dibahas pengertiannya apa, kesimpulannya apa nggak jelas. Nah untuk itu saya bersama dosen-dosen lain berusaha akan mengupdate bahan-bahan materi itu supaya diberikan lebih lebih sederhana. Jangan kalau kita melihat mempelajari PK, pengembangan kepribadian, itu lebih banyak ke arah ke psikologi. Jadi secara nggak langsung kita belajar psikologi, ya, gitu. Jadi memang agak susah ya. Saya sendiri bacanya, waduh, ini kok berat sekali ya, agak berat. Sudah gitu kita nanti sampai dengan UTS ini akan mempelajari beberapa suku bangsa lagi, yang bahasanya itu kayak Batak lagi ya. Yang Batak itu berapa macam itu kebudayaan paling banyak itu anunya. Batak, Bali ya kan. Jadi istilah-istilah itu sulit dimengerti, diingat gitu ya. Sebagai orang yang di luar suku itu mempelajari itu agak susah juga. Nah sebaliknya juga sama, orang Batak membaca bahasa Jawa juga sama begitu. Oleh karena itu harus bukan dihafal tapi dimengerti, ya, dimengerti supaya lebih ini. Oke, jadi sampai di situ kalau nggak ada pertanyaan, coba kita ini nanti ini belum putus ya, kotanya 40 menit ya. Tapi udah panjang ini, nggak putus rupanya. Unlimited kok Pak, unlimited. Oh, unlimited ya, bagus lah. Jadi coba kalau saudara masukkan slide, bisa nggak? Slide yang pengantar kebudayaan ya. Pengantar kebudayaan. Oh udah. Saya izin ke belakang dulu ya. Sebentar. Slide ini terus terang aja saya nggak serap juga karena dosen lain juga sama ya. Ini yang diberikan oleh Dosko, kalimat-kalimatnya kurang kurang mudah dicerna Pak. Kurang mudah dicerna, benar kan? Semua merasa begitu kan? Jadi saya juga, aduh gimana caranya ini? Caranya gimana ya?
Ini yang dari situ juga yang buka ya. Coba. Dari saya nggak bisa buka ya. Apa memindah slide? Kalau Bapak mau Nggak bisa share, ya? bisa kok, Pak. Ini saya matikan dulu yang ini. Kalau Bapak mau share screen, bisa. Ini saya Gimana sih? matikan dulu. Ya. Terus yang share saya. Ya, kalau Bapak mau, silakan, Pak. Tapi Di kalau share ya. misalkan ribet, bisa saya share. Saya coba dulu ya. Saya share ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Sudah terlihat kok, Pak. Ya. Tapi saya gerak. Saya ini kan kok saya pindahkan malah. Oh bisa nih. Kita coba ya. Kita coba melihat ini. Ini semua bisa dilihat ya. Kita masuk ke manusia sebagai makhluk budaya. Ya, pengertian dan fungsi kebudayaan. Jadi di dalam kata kebudayaan itu ada akal dan budi. Manusia sebagai animal. Ya. Simbolisium. Nah, ini nggak jelas kayak gini. Selain ini saya lewati aja. Nah, yang jelas kebudayaan itu dalam bahasa Inggris itu culture, ya, culture atau di Belanda itu kultur, dan bahasa Indonesia juga kultur, budaya. Oh, kita punya kultur apa sih? Kultur kita seperti apa? Budaya kita seperti apa? Gitu. Jadi dari kata Sanskerta ya, oh itu yang kita lihat begitulah. Nah, di definisi tersebut ya itu berasal dari beberapa disiplin ilmu ya, definisi kebudayaan tadi, dari ilmu sosiologi, ilmu sejarah, filsafat, antropologi budaya, psikologi. Nah, sedangkan pengembangan kepribadian itu lebih pada psikologi. Jadi saya materinya yang materi UAS itu saya pelajari, waduh kalau gini caranya sih, ini yang cocok nih yang ngajar psikolog ini. Ya kita lihat lah nanti. Nah, kebudayaan zaman dulu vs zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu bisa dikatakan itu termasuk kata benda. Kebudayaan itu kata benda. Konotasinya apa? Sebagai benda-benda hasil usaha. Ya, konotasi buku-buku itu kebudayaan. Karya seni itu kebudayaan. Gedung-gedung bersejarah, universitas, alat-alat upacara, koleksi museum, ya, benda kan itu. Ya, itu merupakan produk material statis yang sifatnya statis lah. Nah, kalau sekarang itu bisa berubah menjadi kata kerja. Karena kebudayaan itu konotasinya sebagai kegiatan produk. Ya, kegiatan produksi lah. Ya, seperti membuat alat, ya, mendidik anak, itu budaya juga, kebudayaan. Ya. Mengelola tanah.
kemudian tata upacara, pola tindakan dan seterusnya, ya, yang merupakan proses yang dinamis, berkembang terus. Jadi itu budaya dulu dan sekarang. Makna budaya budaya zaman dulu itu yang arti sempit, selalu dikaitkan budaya itu wayang, itu budaya, ya, yang statis tadi, yang kata benda. Nah, dalam arti sempit, bagian kecil dari kehidupan manusia, ya, yang meliputi hal-hal yang indah berupa kesenian tradisional, adat istiadat, peninggalan bangunan, barang-barang kuno, tari-tarian, kesusastraan dan lain-lain, ya. Nah, itu lebih mengarah manusia lebih beradab, halus, berbudi dan seterusnya. Sedangkan budaya dalam arti luas, ini kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan, pola pikir, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar, itu arti luas. Dan ini pengertiannya oleh Kuncharaningrat, ya, penulis buku kebudayaan. Kuncharaningrat ahli sejarah. Dari arti itu, ya, definisi itu, maka segala kegiatan manusia yang diperoleh dengan cara belajar meliputi seluruh pandangan hidup manusia, baik material, intelektual, maupun spiritual. Ya. Yang pada akhirnya merupakan desain atau pedoman menyeluruh dari kehidupan manusia. Ini budaya dalam arti luas. Nah, tadi budaya itu terdiri dari akal dan budi. Nah, disinilah mulai rancu kita. Ya. Saya baca lama, sebelum saya ngajar, saya baca akal dan budi ini apa? Ada pengertian lain. Tapi terus saja nggak ketemu nanti. Ya, mulai dari sini. Ya, kita lihat aja. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Itu pengertian akal. Fungsinya adalah untuk berpikir, kemampuan berpikir manusia, kemampuan fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Itu fungsinya. Sedangkan pengertian dari budi adalah akal. Nah, ini sini tadi dibedakan akal dan budi. Jadi sekarang budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruknya segala sesuatu. Nah, ini kerancuan mulai timbul di sini. Nah, ini apa yang maksud? Manusia sebagai animal symbolisium. Ya. Jadi sebagai simbol, yaitu segala sesuatu, yaitu benda, peristiwa, kelakuan, tindakan manusia, ucapan yang telah ditempati suatu arti tertentu menurut kebudayaannya. Nah, semakin pusing kan ini kalau kita baca ini.
Kemudian manusia sebagai animal tadi adalah komponen utama perwujudan kebudayaan karena setiap hal yang dilihat dan dialami diolah menjadi simbol. Nah, semakin pusing kita baca. Kebudayaan pengetahuan yang mengorganisasi simbol-simbol. Fungsi simbol itu saat pertama faktor pengembangan kebudayaan. Yang kedua terbatas pada gugus masyarakat tertentu. Nah, sekarang pengertian budaya dan kebudayaan menurut para ahli. Ya, K.A. Hiding mengatakan pengelolaan agriculture. Ini apa maksudnya? Apakah pengertian itu sama dengan pengelolaan agriculture? Langevela itu mengatakan aktivitas yang manusiawi dan rohani sifatnya. Alfred, karya akar budidaya. Ini kurang informatif ya. Jadi saya nggak serk ini memberikan ini apa. Nanti sedang saya bersama-sama dengan dosen lain untuk membenahi ini, slide-slide seperti ini. Ini yang membuat slide ini menganggap bahwa orang lain seperti pikirannya sendiri. Ya. Orang lain dianggap sama pikirannya. Padahal orang lain itu orang lain yang nggak ngerti, yang belum jelas mengenai ini supaya lebih jelas. Tapi ditarik menjadi menganggap dirinya seperti yang membuat ini, kan repot. Oke, kita lewati ini. Definisi kebudayaan. Banyak definisi oleh Taylor, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain oleh Kuncoro Ningrat, tapi yang dipakai adalah ini. Kebudayaan oleh untuk kamus umum ya. Kebudayaan adalah seluruh gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Ini Kuncoro Ningrat tadi. Kemudian kamus umum itu memberikan definisi demikian. Kebudayaan adalah keseluruhan warisan sosial yang dapat dipandang sebagai hasil karya yang tersusun menurut tata tertib teratur, baik berupa kebendaan, kemahiran teknik, pikiran dan gagasan, kebiasaan, nilai-nilai tertentu, organisasi tertentu, dan sebagainya. Ini sedangkan yang didefinisikan menurut ensiklopedia umum aja kita masih pusing, apalagi yang oleh pakar-pakar itu. Nah, berikutnya makna hakikat budaya. Hakikat budaya. Ya. Budaya merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Isinya adalah perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan lingkungan yang dihadapi serta mendorong menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Ini apa nih? Kalimat ini aja nggak jelas. Ini semakin semrawut ya kan? Benar nggak? Saudara baca begitu kan? Saya kemarin diberi ini Pak pengantarnya seperti ini. Begitu saya buka, aduh ini seperti Pak ini mahasiswa gimana nanti ini? Kita aja yang nggak ngerti yang ini. Kita lanjutkan dulu ya. Suatu pedoman atau pegangan yang digunakan untuk mengadaptasikan dirinya dalam menghadapi lingkungan alam, sosial, dan budaya agar mereka dapat tetap melangsungkan kehidupannya. Budaya terdiri dari nilai-nilai kepercayaan dan persepsi abstrak
tentang jagat raya yang berada di balik perilaku manusia dan tercermin di dalam perilaku. Jadi yang abstrak bukan hanya jagat raya, tapi kalimat ini juga abstrak, tidak sulit dicerna oleh si pembaca, ya kan? Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuatu dengan itu, maka perilaku mereka dianggap layak dan dapat diterima di dalam masyarakat. Budaya dipelajari oleh manusia melalui sarana bahasa, bukan diwariskan secara biologis. Jadi ternyata budaya itu bukan diwariskan secara biologis keturunan, tetapi dipelajari oleh manusia menggunakan sarana bahasa, itu budaya. Unsur-unsur budaya berfungsi sebagai suatu keseluruhan yang terpadu. Jadi ada unsur budayanya. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Budaya telah ada lebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan musnah dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Jadi setiap generasi punah, ya, budaya tidak akan punah, akan timbul kembali, itu katanya di sini. Dengan budaya masing-masing. Ya. Budaya mencakup peraturan yang lebih berisi kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima atau ditolak, dan yang terlarang atau dibolehkan. Jadi dikatakan makna budaya itu ada dua. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, sumber daya, energi, dan lingkungan. Budaya dengan nilai kaidah atau norma adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pergaulan hidup yang tentram dan tertib. Budaya memenuhi kebutuhan manusia agar terlindung dari tantangan alam sekitar dengan hasil karya yang merupakan budaya materi. Budaya merupakan wadah dan tempat menyalurkan kepandaian, kemampuan spiritual, dan perasaan. Jadi budaya ada dua tadi, pemenuhan kebutuhan manusia, ada sumber daya, energi. Kebudayaan sebagai usaha menyempurnakan diri, yaitu kebudayaan sebagai sekolah di mana manusia dapat belajar menghargai hidup sebagai insani. Jadi yang pertama kebudayaan sebagai sekolah. Yang kedua, kebudayaan adalah bagian dari naluri dasar manusia untuk menemukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang ketiga, kebudayaan sebagai ketegangan antara imanensi dan transendensi. Ya, nanti kita lihat di kamus lah. Sebagai upaya penyempurnaan, maka kebudayaan dan konsep dan perkembangan harus selalu dievaluasi. Nah, ini masih terus ini kebudayaan oleh siapa? Oleh ini saya lewati aja, oleh pengertian oleh ahli-ahli. Nah, berikutnya budaya versus peradaban. Culture versus civilization. Peradaban itu civilization, budaya itu culture. Yang pertama ada kebudayaan, ada peradaban.
Peradaban aspek khusus dari kebudayaan yang lebih maju. Yang kedua, kebudayaan penekanan lebih pada aspek rasional dan moral. Sedangkan peradaban itu penekanan pada aspek sosial politik dan institusional. Berikutnya yang ketiga, kebudayaan perwujudan dari budi manusia. Kalau peradaban justru perbudakan dan pembekuan budi. Ya, jadi ini zaman peradaban dulu ya. Yang keempat, kegiatan kebudayaan itu kegiatan kreatif dan hidup dari nilai-nilai baru. Sedangkan peradaban itu gagasan-gagasan, karya-karya, alat-alat, adat, kebiasaan, dan pranata dalam masa lampau yang tidak dapat diubah karena statis tadi ya. Berikutnya kita masuk ke peradaban, civilization. Peradaban ya, suatu kebudayaan yang menjadi sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan seni kenegaraan, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Suatu kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Ukuran tinggi rendahnya hanya dapat diberikan pada peradaban. Ini juga rancu pengertiannya. Vertikal, horizontal kita lewati saja, makin rancu. Nah, ciri wujud kebudayaan. Nanti akan saya sempurnakan lagi ya. Ini saya yang nggak connect, saya akan buang. Saya sedang sama dosen-dosen lain sedang berupaya memperbaiki tayangan-tayangan yang nggak jelas seperti ini. Ini karena kemarin baru dikasih ya, saya menggunakan ini dulu, nggak ada lain bahan selain ini. Waktunya sempit. Ciri dan wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan itu pertama ada ide, yaitu tingkah laku dalam tata hidup, itu ide. Ada produk sebagai ekspresi pribadi, ada sarana hidup, ada nilai dalam bentuk lahir. Kemudian ciri-ciri kebudayaan, yaitu bersifat menyeluruh, kemudian berkembang dalam ruang atau bidang geografis tertentu. Berikutnya adalah berpusat pada perwujudan nilai-nilai tertentu. Nah, ini ciri dan wujud kebudayaan. Sekarang penjelasannya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, kelakuan, berpola dari manusia dalam masyarakat. Wah, ini semakin nggak connect ini. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Sebenarnya pengertian kebudayaan ya. Kebudayaan Nusantara yaitu kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional Nusantara dan sebagai perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat martabat sebagai bangsa. Jadi ini saya ambil dari internet, ini lebih budaya tadi culture ya. Budaya dan kebudayaan sudah ada ketika manusia itu berpikir, berkarya, dan berkreasi. Jadi ketika manusia lahir ya, dia bisa berpikir, kemudian berkarya, berkreasi, itu termasuk budaya atau kebudayaan. Bahkan akan senantiasa menunjukkan mengenai pola pikir, interpretasi manusia pada lingkungannya. Dalam kebudayaan ini terkandung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, dan hal ini menuntut untuk memaksa manusia dalam perilaku yang sesuai dengan budayanya. Di antara kebudayaan yang satu dengan lainnya ternyata mempunyai sebuah perbedaan dalam menentukan nilai-nilai hidup dan berperan serta pada adat istiadat atau tradisi yang dihormati. Jadi itu kebudayaan, itu pengertian seperti itu. Adat istiadat atau tradisi yang berbeda antara lain yang satu dengan lainnya tidak dapat dikatakan tentang benar atau salahnya. Karena hal itu merupakan sebuah penilaian yang selalu terkait pada kebudayaan tertentu. Nah, inilah kebudayaan. Karena saking banyaknya para ahli memberikan definisi kebudayaan, ternyata malah menimbulkan salah tafsir. Salah tafsir. Oleh karena itu, coba slide ini nanti kan baru saya share kemarin ya, karena saya juga dapat baru kemarin pagi, kemarin malamnya saya share. Itu kita pelajari ya, kita pelajari bareng-bareng, nanti kita diskusikan. Ya. Nanti pada kuliah berikutnya kita diskusikan. Sebenarnya apa sih budaya dan kebudayaan itu dikaitkan dengan adat istiadat suku bangsa di tanah air. Ya. Karena kita nanti dalam UTS itu akan membahas sebanyak 15 suku bangsa, termasuk suku etnis Cina, Arab, Cina, dan suku etnis kecil lainnya. Ya. Itu juga mempengaruhi sangat besar kebudayaan kita. Cina itu sudah lebih dulu budaya daripada kita. Dia ada dinasti yang kerajaan-kerajaan besar di Cina ya, itu melebarkan sayapnya termasuk ke Indonesia. Jadi kembali lagi negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya Nusantara yang merupakan daya tarik di mata dunia. Ya.
Dan itulah yang harus kita junjung tinggi ya, sebagai modal kita menekan citra bangsa Indonesia. Ya, kita tahu negara kita adalah negara berkembang, tapi levelnya sudah paling atas. Ya, negara berkembang levelnya paling atas. Tinggal satu tingkat lagi menjadi negara maju. Ya, ini harus kita pegang teguh ya. Jangan sampai gara-gara kita tidak intoleransi ya, terus jadi bubrah ya, jadi ini akhirnya kita kembali nol lagi. Urutan yang tinggal selangkah lagi menjadi negara maju menjadi mundur lagi. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu kita menghormati nilai-nilai luhur. Ya. Apa nilai-nilai luhur? Yaitu budaya nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat seperti gotong royong, saling tolong-menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama manusia. Ini modal bagi kita. Modal bagi generasi kita. Jangan sampai ini luntur nilai-nilai luhur ini. Kemudian juga pemerintah dalam upaya memperbaiki dalam upaya khususnya terkait nilai-nilai luhur tadi, pemerintah membuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya tentang pemajuan kebudayaan. Jadi pemerintah sudah membuat undang-undang tahun 2017 memajukan kebudayaan yang telah menunjukkan upaya untuk memajukan ragam kebudayaan lokal yang prosesnya dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi ini dijamin dengan undang-undang ya. Ya betul. Tidak hanya itu saja, pemerintah melalui Kementerian Dignas ya telah menganggarkan dana abadi sekitar 5 triliun dari APBN untuk memajukan kebudayaan tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi di Dignas sudah dianggarkan tahun 2020 ini sebesar 5 triliun untuk memajukan kebudayaan. Ya. Nah, terkait dengan pemajuan kebudayaan ini, peran para raja dan sultan di wilayah Nusantara dalam menjaga kebudayaan lokal yang harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi di daerah-daerah itu masih ada raja, ya, sultan, ya, yang diakui turun-temurun masih ada itu. Jadi seperti Kesultanan di Jogja, di Surakarta, di luar Jawa ya, ada masih. Itu juga diminta untuk meningkatkan promosinya menjaga kebudayaan lokal masing-masing. Ya, lokal masing-masing. Peran raja dan sultan ya. Kemudian ya, kita juga ada contoh nih di negara lain, negara maju. Ya, Korea Selatan dan Jepang. Itu meskipun telah menjadi negara modern, secara perekonomian maju kedua negara ini tetap mampu mempertahankan kebudayaan sebagai identitas mereka tanpa khawatir terdominasi dengan budaya asing. Nah, itu hebatnya Jepang. Siapa nggak tahu negara Jepang negara maju ya. Tapi di sana masih ada kaisar, ada kesultanan, ya. Masih diakui itu.
Bahkan Jepang dipimpin oleh kaisar, tapi pemerintahan oleh perdana menteri, ya, bukan presiden di sana. Inggris juga begitu. Inggris negara kerajaan, ya, dipertahankan itu. Ya. Oleh karena itu dalam kompleks kontemporer saat ini inovasi terhadap pemajuan budaya perlu dilakukan untuk menegaskan identitas bangsa di mata dunia, ya, sebagai negara bangsa yang memiliki keragaman dan kekayaan budaya. Selain itu, membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan nilai-nilai luhur yang telah menjadi ciri khas kepribadian bangsa seperti ramah dan santun dan gotong royong tadi, ya, itu menjadi karakter modern yang memiliki sifat kerja keras, tekun dan kreatif serta inovatif. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama dari segi modal. Modal tadi, modal keanekaragaman budaya tadi, itu harus kita pertahankan. Yang kedua dari segi kolaborasi, menjadikan kebudayaan sebagai fondasi karakter bangsa. Yang ketiga dari dengan cara membangun komitmen semua pihak untuk menerapkan dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa tadi. Jadi itulah inti dari pengantar tadi, ya, yang saya sebenarnya nggak sreg menggunakan slide ini, tapi saya nggak siap dengan slide yang lain. Maka kita pelajari aja, nanti minggu depan kita ini kan, ya, minggu depan kita coba lagi diskusikan. Saya akan coba memperbaiki slide yang ada ini supaya lebih jelas dan tidak diawang-awang, tidak abstrak, ya. Saya biasa mengajar KKN dan ini jelas, ya. APBN itu apa? Ini apa? Ini enggak jelas. Ya, pengertian budaya dan kebudayaan aja rancu. Semua saya lihat materinya semua begitu. Wah, ini kalau begini caranya, wah, gimana cara menjelaskan pada mahasiswa ini? Susah. Ya. Jadi oke lah, ya. Ini waktu tinggal sedikit, saya akan memasukkan ke portal, absensi dan lain-lain. Kalau enggak nanti nggak diakui kalau nggak ada kuliah ini, gitu, ya. Apa ada pertanyaan dulu di pertanyaan, maksud saya mengenai yang lain-lain, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri, ya. Kita akhiri. Tapi saudara tetap baca-baca itu, ya. Tetap saudara baca-baca, nanti kita diskusikan minggu depan. Oke? Siap, Pak. Siap, ya. Kalau nggak ada, kita akhiri, ya. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.